welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, kali ini aku pengen memperkenalkan beberapa produk buat kalian semua. Ada yang produknya baru pertama kali coba, ada yang sudah beberapa kali coba. Dan seperti biasa, sambil aku nyobain produk ini, aku juga pengen chit-chat manja sama kalian, supaya sepanjang video itu nggak membosankan. Kita nggak ngebahas soal produk-produk kecantikan, tapi kita juga sharing soal info-info umum lainnya, atau juga mungkin ada kata-kataku yang bisa memotivasi kalian. Walaupun sebenarnya aku bukan motivator, tapi ada baiknya kalau kita mengetahui sesuatu, kita bagikan kepada orang. By the way, ini aku sudah gambar alis, aku juga sudah set complexion aku. Tadi aku set complexion aku, pertama aku pakai ini, namanya adalah Niacinamide Plus Arbutin Serum dari TPB. Ini tuh serum dari China gitu, tapi dia memang sudah melakukan pengurusan nomor BPOM. Dia sudah official terjual di Lazada, jadi dia punya account officialnya gitu. Aku sendiri sudah nyobain serum ini beberapa minggu, bisa dilihat nih. Isinya sudah hampir habis. Yang aku pakai ini isinya 15 ml, sebenarnya dia ada dua ukuran kayak gitu. Tapi aku lupa yang satu lagi ukurannya berapa, pokoknya lebih besar daripada ini. Aku pakainya hampir setiap saat sebelum aku make upan, karena dia itu bener-bener bisa melembabkan wajah. Ini ingredientsnya ada niacinamide 3% dan arbutin 2%. Kalau misalnya kalian nggak tahu, niacinamide dan arbutin itu kalau misalnya dikombinasikan bagus banget untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Jadi aku merekomendasikan serum itu buat kalian coba, dan kebetulan dia ada ukuran 15 ml nya, jadi kalian bisa coba dulu. Siapa tahu cocok, kalau cocok kan lumayan ya, harganya affordable lagi. Oke, ini aku belum pakai makeup mata sama sekali, dan kebetulan aku pengen coba eyeshadow palette dari Focallure yang tema-tema negara-negara gitu loh. Dia itu ada Perth, ada Tokyo, ada Paris, ada bla bla bla. Aku rasa kalian jauh lebih tahu daripada aku soal eyeshadow palette-nya Focallure. To be honest, aku untuk eyeshadow Focallure itu nggak pernah coba, kecuali eyeshadow Focallure yang dia kerjasama dengan Tasya Farasya. Kenapa saat itu aku mau coba? Karena sudah ada nomor POM-nya. Tapi kan sekarang Focallure sudah resmi terjual di Indonesia dan sudah punya nomor POM. Jadi nggak ada salahnya untuk aku coba. Dia ini variannya banyak banget, tapi aku pilihnya yang Perth. Kenapa? Karena warnanya menarik perhatian aku. Di dalamnya seperti biasa, dia ada kaca. Dan ini adalah warna-warna paletnya. Aku tunjukin dulu sama kalian. Warnanya lebih didominasi dengan warna biru, hijau, dan agak sedikit cool tone. Untuk swatch-nya nanti aku akan taruh di sekitar layar, jadi kalian bisa lihat swatch-nya. Dia ada 15 warna, matte-nya itu ada 6 warna, sisanya shimmer dan glitter gitu. Oke, ini kelopak mata aku tadi sudah aku pakein concealer dan juga sudah aku set pakai powder. By the way, sebelum kalian bertanya, ini foundation yang aku pakai hari ini adalah foundation dari Wardah, terus concealernya juga dari Wardah yang series lightening ini. Dan untuk eyebrow aku pakai dari pensil eyebrow-nya Marina. Oke, langsung aja kita akan mulai pakai eyeshadow-nya. Untuk yang pertama aku akan pakai aku mau pakai warna yang ini dulu untuk di transisi. Oke, tema chit-chat kita kali ini adalah resesi. Aku yakin banyak dari kalian yang sudah mulai cemas dengan isu resesi. Indonesia dipastikan akan menghadapi resesi sekitar beberapa bulan ke depan, even though di tahun 2021. Dan aku sendiri sih di daerah sekitar keluarga aku dan juga daerah pertemanan, banyak dari teman-teman aku dan dari anggota keluarga yang cukup panik dengan isu ini. Sebenarnya nggak bisa disebut isu lagi, ini tuh sudah faktanya. Dan ada juga yang menurut aku kayak berlebihan gitu untuk paniknya menghadapi resesi. Aku pribadi sih wajar ya kita menghadapi resesi. Indonesia tuh menghadapi resesi wajar. Bahkan beberapa negara di luar juga sudah menghadapi resesi. Hanya, kalau nggak salah, hanya Vietnam sama China yang pertumbuhan ekonominya positif. Sementara negara-negara lain sudah negatif, even though di India dia sampai negatif 17%. Kalau Indonesia sendiri sudah minus 3% gitu. Correct me if I wrong ya, kalau nggak salah sekitar minus 3% gitu. Ya seperti aku sampaikan tadi, wajar kita menghadapi resesi karena menurut aku sekarang itu kita seperti menghadapi perang. Kalau misalnya kalian ingat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kalau misalnya kita lihat sejarahnya, nggak semua negara yang berperang pada saat itu. Tapi efek atau dampak ekonominya itu mempengaruhi semua negara. Uniknya, kali ini yang berperang itu adalah kitanya langsung dengan virus, dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya berarti kita nggak bisa menggantungkan semuanya kepada pemerintah. Lebih daripada itu adalah kita menggantungkan semuanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri untuk menjaga protokol kesehatan. Virus COVID ini nggak akan berakhir dengan cepat sih. Walaupun vaksinnya sudah keluar, terus virus ini akan selesai. Enggak lah. Lagian kalau vaksinnya sudah keluar juga nggak mungkin lah seluruh masyarakat Indonesia bisa divaksin. Itu menurut logika cetek aku ya. Belum lagi kalau misalnya sudah divaksin, kita akan kebal sama virus koronce ini. Enggak lah.
Siapa tahu setelah divaksin sekali, kita harus lagi 2 tahun kemudian divaksin ulang. Ini aku lagi semprotin flat brush aku. Aku mau ngambil warna Perk yang ada di palette eyeshadow ini, yaitu yang warna ini. Ini tuh shimmer blue gitu, cantik banget. Jadi menurut aku mau tidak mau kita sudah harus terbiasa menghadapi koronce ini. Terbiasa di sini bukan berarti kita menganggap remeh. Ya sama kayak kita menanggapi virus yang lainnya. Contoh kayak virus HIV gitu kan. Gimana cara kita supaya kita tidak terinfeksi virus HIV? Ya menjaga kesehatan, menjaga perilaku kita. Ini aku ngambil warna Vegamid yang di awal tadi, aku mau baikin bagian transisinya. Dan untuk menghadapi resesi ini, menurut aku bukan berarti kita sama sekali tidak melakukan aktivitas konsumtif ya, enggak. Tetap perlu untuk melakukan aktivitas konsumtif, kita bisa belanja makeup. Tetap, walaupun banyak orang bilang ngapain belanja makeup, orang nggak akan kepake makeupnya. Nah, itu satu pertanyaan sih dari aku, kalian pakai makeup buat orang ya? Kalau aku sih pakai makeup buat diri aku sendiri. Kayak gini nih, kalau misalnya aku lagi bosan, ya udah aku ambil makeup aku pakai makeup aku. Aku makeupan bukan buat orang senang, tapi buat diri aku senang. Dan kalau misalnya kalian berhenti belanja, itu justru akan memperburuk keadaan ekonomi kita. Tapi bukan berarti aku nyuruh kalian untuk belanja habis-habisan, enggak. Kita tuh kan ada kebutuhan premier, sekunder, sama tersier ya. Itu diisi aja tuh setiap divisinya. Untuk premier, kalian habiskanlah mungkin dari anggaran kalian sekitar 60%. Karena itu premier, yang penting, yang harus. Untuk sekunder, oke lah, taruhlah sekitar 20%. Untuk tersier baru taruhlah 10%. Itu kan 90%. 10%-nya baru ditabung. Dan menurut aku makeup ini sih ada di kategori tersier gitu. Tapi untuk beberapa orang ada yang menganggap bahwa produk kecantikan atau makeup ini adalah kebutuhan primernya mereka. Contohnya mereka pergi kerja harus pakai makeup. Kalau nggak pakai makeup, itu nggak diperbolehkan karena penampilan mereka adalah satu hal yang paling utama pada saat mereka bekerja. Ada loh yang bidang-bidang kayak gitu. Nah, bagi kita yang tidak diwajibkan untuk menggunakan makeup sehari-hari, termasuk untuk pergi kerja, itu masuk dalam kategori tersier, yaitu untuk pelengkap aja atau sebagian juga hanya untuk entertain. Nah, kalau misalnya kalian tetap belanja produk-produk kecantikan, kalian itu banyak menyelamatkan tenaga-tenaga kerja yang ada di bisnis produk kecantikan itu. Sekali lagi, aku tidak mengajarkan kalian untuk belanja habis-habisan, enggak. Dan aku juga himbau buat beberapa perusahaan kosmetik yang mungkin ada salah satu dari kalian yang mendengar, kalau taruh harga untuk produk-produk kecantikan, apalagi di era-era sekarang, jangan mahal-mahal lah. Untungnya nggak usah gede-gede, yang sedikit-sedikit aja, yang penting barangnya terjual, yang penting barangnya keluar. Lanjut, aku mau pakai yang warna Mona Lisa ini untuk outer, supaya dia ada dimensinya sedikit. Dan kalau bisa sih belanjanya produk-produk lokal dulu ya, kita selamatkan merek-merek lokal kita dulu. Aku sambil ngomong kayak gitu, akunya sendiri lagi pakai palette eyeshadow dari brand China, sorry banget ya. Tapi kalian tahu aku lah, aku paling banyak nge-review produk-produk lokal dibandingkan produk luar. Aduh, eyeshadownya not bad banget, aku suka banget karena warnanya bener-bener keluar, gampang di blendnya, nggak patchy. Produk selanjutnya yang mau aku pakai adalah blush on dari Gobang. Namanya adalah Gobang Sun Kiss Blushing Powder yang shade Guava. Harganya sih aslinya sekitar 120 ribuan gitu. Tapi waktu itu aku beli diskonnya sekitar 70 ribuan. Oke, ini dia kalau packaging sih dari luar simple banget gitu. Cuman ini cukup gede ya, beda dengan blush on yang pada umumnya lebih kecil-kecil, tapi ini blush onnya cukup gede ukurannya. Dan memang iya sih 10 gram, jadi kayaknya bakal lama habisnya. Di itu ada yang blush on, ada yang bronzer. Kalau bronzernya ada 2 shade, yang blush onnya 3 atau 4 shade gitu. Di dalamnya kita dapat kacanya. Ini nggak dapat brush, hanya kayak gini aja. Ini kalau misalnya kalian lihat warnanya di pen, kayak mengintimidasi gitu nggak sih, warnanya kayak coklat. Dan kalau misalnya kita bayangkan dipakai di pipi, kayaknya bakal bikin pipi kita kelihatan madi atau kotor. Tapi kenyataannya sih nggak. Ini cantik banget loh, karena aku udah pernah coba. Cantikan yang kenyataannya gitu kan. Tapi ini blush on-nya mengingatkan aku dengan blush on Miniso yang pernah aku coba dari line Flawless. Itu kalau misalnya kalian belum tonton, kalian tonton karena cukup banyak juga produk yang bagus dengan harga yang affordable. Dari brand Miniso yang line Flawless, dan dia itu di Tokopedia sering banget diskon. Look at that. Gemes kan warnanya, gemes banget. Oke, produk selanjutnya itu adalah Ever White Ultra Lip Tint. Aku ada 6 warna dari Ever White Ultra Lip Tint ini. Sebenarnya ini sudah pernah aku coba. Dia lip tintnya cukup ringan kayak gitu. Packaging di dalamnya kayak gini.
agak berbeda dengan packaging lip tint pada umumnya. Dove aplikatornya kayak gini, aromanya kayak aroma bubble gum gitu. Ini konsistensinya, menurut aku konsistensi lip tintnya si Everwhite ini cukup cair, dia finishnya juga nggak glossy. Kalau misalnya aku baca klaimnya, dia itu ada kandungan aloe vera dan honey, dan mungkin karena aloe vera dan honey itu jadi bibir kita nggak cepet kering kalau pakai lip tint ini. Ini aku akan tunjukin dulu swatchan warnanya buat kalian di bibir sama di tangan aku, tapi aku tekankan lebih baik kalian patokannya yang di tangan, karena kalau yang di tangan itu dia tidak terpengaruh sama warna sebelumnya. Tapi kalau yang di bibir itu hasilnya bisa berbeda karena warna dasar bibir kita beda, dan dia juga ada pengaruh dari warna yang sebelumnya. Jadi untuk indikator kalian warnanya itu kayak gimana, lebih baik kalian lihat yang di tangan aja, oke? Oke, kalian sudah lihat tadi ke-6 warna dari Everwhite lip tint ini. Menurut aku lip tint ini dia stain colornya cukup kuat khusus untuk beberapa warna, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 5. Ini stain colornya cukup kuat. Maksudnya kalau misalnya kalian hapus, dia masih ada warna yang tertinggal di bibir kalian. Dan aku juga sudah pernah pakai, itu stain colornya. Kalau misalnya kalian nggak makan makanan yang terlampau berminyak, itu bisa 3-4 jam. Tapi kalau misalnya kalian makan makanan yang berminyak, itu hanya bertahan sampai 2 jam aja. 6 warna Everwhite lip tint ini menurut aku cukup variatif. Dia punya warna basicnya, yaitu warna ungu, warna pink, warna merah, sama warna orange. Sementara yang nomor 4 ini dia tuh kayak perpaduan warna mauve to pink. Dan yang nomor 6 ini kayak perpaduan warna merah sama ada kayak ungu sedikit. Lip tint ini juga menurut aku dia nggak masuk-masuk ke garis-garis bibir gitu. Jadi kalau dilihat dia cukup smooth, tapi nggak smooth banget juga. Jadi menurut aku lip tint ini lumayan sih. Yang aku pakai ini sekarang nomor 6, di tengahnya aku pakaiin nomor 3. Oke, cukup sekian video kali ini. Makasih sudah nemenin aku. Aku ngerasa kayak lagi ngobrol gitu sama kalian. Dan aku ini bukan ahli ekonomi. Aku hanya karyawan swasta biasa, tapi aku hanya menyampaikan pendapat aku. Aku juga ajak teman-teman semua untuk kasih opini kalian tentang resesi, tentang krisis ekonomi yang akan kita hadapi di depan atau sekarang memang sudah terasa. Aku ajak teman-teman semua untuk sharing pendapat kalian di kolom komentar, tapi please jangan sebar ketakutan. Karena menurut aku sebuah masalah itu bukan ditakutin, tapi harus dihadapin. Kita harus cari solusinya. Jadi teman-teman semua yang punya ide, punya solusi, ayo sharing di kolom komentar supaya bisa kasih inspirasi buat teman-teman yang lain, begitu juga dengan aku. Sementara untuk produk-produk yang aku coba kali ini, aku suka banget sama eyeshadow-nya Focallure dan juga blush on-nya Gobang, terutama kalau dia lagi diskon, tapi kalau dia lagi harga normal menurut aku agak kemahalan. Untuk lip tint Everwhite lumayan, kalau misalnya kalian mau koleksi oke, kalau misalnya kalian mau skip juga nggak masalah. Dan kalau misalnya kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram aku di @felicia_lazysister. Last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan God bless you all. Bye-bye!